Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Razikin. Saya akan menjelaskan apa itu refrigerant, bahan atau bahan pendingin, yaitu adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair atau sebaliknya. Bahan pendinginan banyak sekali macamnya, tetapi tidak satupun yang dapat dipakai untuk semua keperluan. Kita perlu mendinginkan dalam beberapa tingkat suhu yang berbeda-beda, maka bahan pendingin atau refrigerant hanya dapat dikatakan tepat dan sesuai untuk suatu keperluan saja. Syarat-syarat refrigerant ada beberapa macam, yaitu tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau dalam semua keadaan, kemudian tidak dapat terbakar atau meledak sendiri, juga bila bercampur dengan udara atau pelumas disebut tidak, kemudian tidak korosif terhadap logam. Kemudian saya akan menjelaskan jenis refrigerant yang sering digunakan, yaitu amonia. Apa itu amonia? Yaitu NH3 atau R.717. Banyak digunakan pada unit mesin pendingin kapasitas besar, pabrik es, cold storage, dan lain-lain. Titik didih pada 1 atm sama dengan min 34 derajat Celcius. Kemudian kebaikan amonia yaitu mudah diketahui bila terjadi kebocoran, panas laten, penguapan tinggi, kemudian murah. Keburukan amonianya yaitu beracun, kekuatan dielektrika rendah sehingga tidak dapat digunakan pada tertutup, kemudian tidak larut dalam oli sehingga harus ada oil separator. Bila bercampur air menyebabkan karat, terutama pada instalasi logam kuningan, tembaga, dan timah. Mudah terbakar atau meledak bila bercampur udara dalam perbandingan 13 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian halogen. Apa itu? Fluorkarbon, yaitu jenisnya cukup banyak, tapi yang sering digunakan dalam mesin pendingin hanya beberapa seperti R.12, R.22, R.502, R.134. Ada beberapa merek dagang jenis halogen antara lain, yaitu Freon, Genetron, Prigen, Artron, Asahi-Fron, One, Diflon, Ukon, Isotron. Freon yaitu pabrikan DuPont USA. Genetron yaitu pabrikan Elliott Chemical Corporation USA. Prigen yaitu pabrikan Hekon Jerman. Artron yaitu pabrikan Imperial Chemical Industries Inggris. Asahi-Fron yaitu pabrikan Asahi Glass Co. Ltd Jepang. Freon pabrikan Pacific Chemical Industries Australia. Diflon pabrikan Osaka Kinzuki Kogyo Co. Ltd Jepang. Ukon yaitu pabrikan Union Carbide Chemical Corp USA. Isotron pabrikan Pennsylvania Salt Manufacturing USA. Kemudian saya akan menjelaskan refrigerant 12 atau R.12
atau CCCI 2F2. Banyak digunakan pada mesin pendingin kapasitas kecil seperti lemari es. Titik didihnya pada 1 atm sama dengan min 30 derajat Celcius. Kebaikannya yaitu tidak menimbulkan karat, tidak beracun, tidak dapat terbakar atau meledak, kekuatan dielektrika tinggi sehingga dapat digunakan pada kompresor tertutup, dapat bercampur oli sehingga tidak perlu oil separator, tekanan dan temperatur kerja lebih rendah, harga lebih murah dibanding halogen lainnya. Melarutnya hidrokarbon, alkohol, eter sehingga dapat digunakan sebagai zat pembersih. Kejelekan R.12 yaitu merusak packing yang tidak berbuat dari karet sintetik. Sulit diketahui bila ada kebocoran. Panas laten, penguapan rendah dibanding refrigeran lainnya. Kemudian refrigeran 22 atau R.22 CHCIF2 banyak digunakan pada cool room, AC, dan lain-lain. Titik didih pada 1 atm sama dengan min 40 derajat Celcius. Kebaikan R.22 yaitu tidak beracun dan tidak menimbulkan karat dibanding R.12. Untuk motor penggerak yang sama, kapasitas kompresor dapat 60% lebih besar. Titik didih lebih rendah pada titik 1 atm. Kejelekan R.22 yaitu pada temperatur rendah tidak dapat bercampur dengan oli sehingga perlu oil separator. Titik kondensasinya tinggi, sulit diketahui bila ada kebocoran. Kemudian refrigeran 502 atau R.502 atau CCIF2-CF3 jenis bahan pendingin campuran antara 51,2% R.155 dan 48,8% R.22 banyak digunakan pada mesin pendingin yang menghasilkan temperatur rendah. Titik didih pada tekanan 1 atm sama dengan min 45,4 derajat Celcius. Kebaikan R.502 yaitu mempunyai titik didih yang rendah pada tekanan 1 atm, mempunyai tekanan kondensasi yang rendah sehingga kompresor temperatur rendah pula, dan bagian-bagian kompresor dapat tahan lebih lama. Kekentalan minyak pelumas lebih dapat terjamin, tidak beracun dan tidak menimbulkan karat. Kejelekan R.502 yaitu pada temperatur rendah tidak dapat larut dengan oli sehingga sebaiknya menggunakan oil separator. Harganya lebih mahal dibanding refrigeran lainnya. Sulit diketahui bila ada kebocoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.